Shalom saudara-saudara, saya mengajak saudara semua membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai ayat 18. Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai ayat 18. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang ya. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Nah, saudara, kali ini kita belajar dari seorang tokoh. Tokohnya jelas Ananias. Saya berharap kita bisa mendapatkan satu kebenaran, minimal Bapak Ibu mendapat satu kebenaran dari Ananias ini. Siapakah Ananias ini? Tidak terlalu jelas. Ananias cuma dikatakan di dalam ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Identitasnya sedikit sekali. Ananias adalah seorang murid Tuhan. Apakah ada data yang lain tentang Ananias? Rupanya ada juga. Rupanya Ananias di bagian ini adalah Ananias dalam tugasnya untuk berjumpa atau menemui Paulus. Tapi di dalam pasal 22, ketika Paulus itu bersaksi di depan seorang juga yang bernama Ananias, seorang mahkamah agama, dia dalam mahkamah agama, ia juga menerangkan tentang identitas Ananias ini.
Coba Bapak Ibu kita lihat satu ayat saja, siapakah Ananias yang disebut murid Tuhan Yesus itu? Di dalam Kisah Para Rasul 22, saya ambil satu ayat saja, ayat 12. Ini adalah kesaksian Rasul Paulus setelah proses yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 9, lalu sekarang dia sudah melayani Tuhan dan dia sedang diperhadapkan dengan persidangan yang dihadapi. Lalu dia bersaksi dan di dalam kesaksiannya dia berkata demikian. Di situ, ini perkataan Paulus, ada seorang bernama Ananias. Bagi Paulus, Ananias yang di pasal 9 itu murid Tuhan, Paulus memandang Ananias ini adalah seorang yang saleh, yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Jadi yang pertama, Ananias adalah murid Tuhan yang hidupnya saleh. Saleh. Apa saleh? Saleh itu bisa dikatakan taat. Boleh dikatakan juga setia. Saleh. Ya. Jadi dia seorang yang saleh. Ini baru kita dapatkan di sini. Ya, saleh itu artinya taat. Saleh itu artinya sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Kalau bahasa kita dikatakan seorang yang saleh adalah seorang yang taat pada kebenaran firman Tuhan, seorang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Betapapun terbatasnya kita diajar oleh Tuhan. Kalau kita memang mendengarkan firman Tuhan, kita diajar untuk taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Saleh juga berarti suci dan beriman. Orang yang disebut saleh adalah orang yang menunjukkan kehidupan yang suci. Ananias disebut saleh karena dia hidup yang taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, dia menampakkan kehidupan yang suci sebagai seorang yang beriman, terlebih sebagai murid Yesus. Di tengah zaman sekarang ini, di mana manusia di saat ini cenderungnya tuh kompromi. Mengapa kompromi? Terlebih di situasi yang tidak mudah ini. Pikiran manusia hari-hari ini fokusnya kepada siapa? Jelas bukan kepada Kristus. Fokusnya adalah kepada apa yang menguntungkan dirinya. Hari-hari ini dunia melihat nggak perlu itu etika hidup suci, nggak perlu, nggak terlalu penting buat mereka. Yang penting saya mendapatkan keuntungan. Melalui pekerjaan saya mendapatkan keuntungan. Melalui pertemanan saya mendapatkan keuntungan. Lalu pikirannya, apa yang bisa saya dapatkan keuntungan dari situasi seperti ini? Nah, biasanya orang yang pikirannya itu berpikir hanya soal keuntungan, kecenderungannya adalah kompromi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Nggak penting itu soal benar atau salah. Semuanya benar bagi dia. Semuanya benar. Makanya tidak menjaga hidup yang suci. Hidup yang benar bagi dia. Entah benar atau tidak benar, dia anggap itu benar. Yang penting saya dapat keuntungan. Dalam berbisnis, dalam mencari pekerjaan, dalam usaha, yang penting berbisnis. Bapak Ibu contohnya, Ibu-ibu aja deh ya. Tahu nggak harga kacang panjang per kilonya berapa? Nggak tahu karena nggak jarang ke pasar ya. Rajin saya ke pasar. Saya tahu harga kacang panjang belakangan ini ya. Itu harganya melonjak dengan luar biasa. Harga 25. Ini yang suka masak juga nggak bisa jawab. Lalu naik 30. 35 per kilo. Jadi ketika saya dipesan sama istri, Pak nanti beli kacang panjang ya di pasar. Iya, cari. Nggak ada kacang panjang.
Yang kan nggak ada sayur kacang pendek. Terus saya beli, saya mau beli. Nggak ada Pak, nama naik. Nah, kemampuan pembeli hanya beli 1.000, 2.000 katanya. Nah, bagaimana dia mau cari untung? Itu contoh saja. Masa-masa yang sulit. Jadi orang sekarang nggak peduli lah. Mau rajin ibadah, ya oke lah rajin ibadah. Kalau toh rajin ibadah sebagai satu rutinitas, sebagai satu kegiatan belaka, untuk menunjukkan bahwa dia seorang yang beragama, dia yang seorang yang beribadah, tetapi bahasa Alkitabnya adalah memungkiri kekuatan kuasa ibadah itu. Artinya apa? Ibadah itu tidak mengubah orang yang beribadah itu. Maka disebutkan kehilangan kuasa ibadah itu. Kenapa? Dia beribadah nggak beribadah, ya seperti itu aja kehidupannya sehari-hari. Tidak menunjukkan satu kualitas kehidupan beriman yang baik. Ananias dikatakan ia adalah seorang yang saleh dan dilanjutkan yang menurut hukum Taurat. Dia taat pada hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ, di Damsyik. Dia terkenal baik. Kira-kira kalau orang menyebut nama kita, bayangan mereka apa tentang kita? Mengenal Pak Heru umpamanya. Kadang-kadang begitu kan. Kita sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi juga ada keterbatasan-keterbatasan kita. Tapi firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita, biarlah kita benar-benar dikenal seorang yang taat, seorang yang hidup benar, seorang yang suci, sebagai satu pertanggungjawaban kita disebut sebagai murid Kristus. Supaya apa? Supaya kita dikenal baik. Betapapun terbatasnya kita. Kadang-kadang rajin, tapi kadang-kadang mundur gitu kan. Itu kan kehidupan kita. Tapi setidaknya dikenal baik. Kalau orang menyebut nama kita, tergambar dalam diri dia, setidaknya saya mengenal bapak ini, saya mengenal ibu ini adalah seorang yang baik, seorang yang dapat dipercaya, seorang yang sungguh-sungguh menyatakan ketaatannya kepada firman Tuhan. Dan orang itu bisa merasakan bahwa suatu saat dia akan merasakan bahwa di dalam diri orang ini ada kuasa yang berbeda dari orang-orang yang lain yang dia temuinya. Karena itu Ananias disebut seorang yang saleh, seorang yang taat pada firman Tuhan. Ini yang pertama. Dia saleh, dia taat, dia dihormati. Seharusnya bagi kita semua, terlebih para hamba Allah dan juga para aktivis, setidaknya harus menyadarkan kita di dalam lingkungan kita, mereka yang ada di sekitar kita, yang paling dekat adalah selain keluarga, keluar dari keluarga ada tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga pada kita itu mau dekat sama kita. Kita bukan orang asing, kita bukan orang yang susah ditemui, kita adalah orang-orang yang mudah ditemui, dan kita adalah orang-orang yang menyatakan kewibawaan ilahi. Kenapa? Kalau dia saleh, dia taat, dia itu benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Allah memberikan wibawa ilahi. Ada kuasa dalam dirinya yang akan terasakan. Baik dalam kata-kata maupun dalam sikap. Itu ada orang-orang di sekitarnya itu kalau ketemu, kalau berbicara, akan merasakan ada kuasa dalam diri orang itu. Karena itu, sudah seharusnya kita menghilangkan pikiran. Bukan apa yang menguntungkan saya di zaman sekarang ini. Tapi bagaimana saya menunjukkan kehidupan benar. Untuk menyatakan wibawa ilahi di tengah masyarakat yang cenderungnya kompromi, duniawi, bebas melakukan apa saja. Contohnya, kalau di grup-grup WA, alumni tahun-tahun yang lalu, contohnya kalau saya punya alumni sekolah SMP saya,
itu kalau diajak serius, nggak mau. Sesekali saya menyampaikan renungan yang sifatnya umum begitu, bukan harus Kristen, bukan. Kebenaran yang bersifat umum, inspirasi pamannya begitu. Hal yang baik, nggak dikomentari. Dikasih tanda jempol atau dikasih tanda itu nggak ada. Tapi kalau guyonan-guyonan yang cenderung ke arah keduniawan, yang nyerempet-nyerempet hal-hal yang saru dan sebagainya, komentarnya itu begitu banyak. Kenapa? Karena itulah dunia. Dan kita dipanggil bukan serupa dengan dunia, kita dipanggil untuk berbeda, menyatakan kesalehan yang sungguh-sungguh, bukan kesalehan yang pura-pura, kesalehan yang sebenar-benarnya. Oke, Ananias. Yang kedua, Ananias bukan hanya saleh taat, tapi Ananias adalah seorang yang siap siaga, bersedia menerima panggilan Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, yaitu ketika Tuhan berbicara kepada Ananias. Ayat 10, Tuhan berkata, Ananias. Lalu dia menjawab, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Seorang yang memiliki kesiapan untuk dipanggil, untuk diberikan tugas oleh Tuhan, itu terlebih dahulu dimulai dengan memiliki kepekaan. Kepekaan. Dari mana kita tahu bahwa Ananias ini peka? Ketika Tuhan berkata, Ananias, inilah jawaban Ananias. Ini aku, Tuhan. Ananias tidak ragu lagi siapa yang sedang berbicara dengan dirinya. Ananias tahu persis bahwa suara yang berbicara kepadanya adalah Tuhan. Dia tidak berkata demikian, Ananias, lalu siapa engkau yang berbicara kepadaku? Tidak. Dia langsung merespon, ini aku Tuhan. Dia tahu siapa yang bicara kepadanya. Karena apa? Karena dia punya kepekaan. Dan kepekaan itu tidak mendadak-dadak ujuk-ujuk. Langsung kepekaan. Kepekaan itu dibangun dengan satu hubungan yang dekat, yang lama, dalam proses yang panjang. Dan beberapa orang yang saya baca yakin Ananias ini bukan baru kali ini saja dipanggil Tuhan. Ananias juga sebetulnya pernah juga dipanggil oleh Tuhan, diajak bicara sama Tuhan, tapi memang tidak dituliskan dalam Alkitab. Tetapi para ahli bicara menuliskan bahwa Ananias memang orang yang peka. Sudah biasa dia bergaul dengan Tuhan, sudah biasa dia mendengarkan perkataan Tuhan, dia sudah biasa dia mendengarkan panggilan Tuhan, sehingga nggak ragu-ragu dan jawabannya tegas. Ini aku Tuhan. Nggak kayak Paulus, karena Paulus memang Saulus ya saat itu nggak kenal Tuhan. Siapakah engkau? Beda dengan Saulus pada waktu itu, karena Saulus belum kenal siapa Yesus. Tetapi Ananias peka. Bagaimana dia membangun kepekaannya? Tentunya dengan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu kunci seseorang memiliki kepekaan akan Tuhan. Orang yang peka bahwa ini Tuhan, makanya dia memiliki hati bersedia untuk diberikan tugas oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan membimbingnya. Tapi walaupun demikian, ayat 13 sebetulnya, Ananias bukan tidak peka, tapi Ananias itu tahu siapa Saulus itu. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem. Ya, itu yang tergambar dalam konsep Ananias. Saulus ini seorang penganiaya umat Tuhan. Sekarang dia diutus oleh Tuhan untuk bertemu dengan seorang penganiaya akan Tuhan. Penganiaya jemaat Tuhan. Ya tentunya
Sebagai manusia, Ananias juga punya perasaan takut. Bahkan di dalam ayat 14 dijelaskan kembali, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Berarti kalau dia datang, itu artinya dia menghampiri singa. Siap diterkam oleh singa. Dia tahu ini suara Tuhan, tetapi dia tahu juga bahwa Saulus itu seorang penganiaya. Dan kalau dia datang, dia akan ditangkapnya. Tetapi Tuhan itu berfirman, pergilah. Dan ketika pergilah, Tuhan menjelaskan orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Baru jelas bahwa di dalam proses waktu, Tuhan sudah memperlihatkan dirinya kepada Saulus. Dan Saulus ini sedang berdoa. Saulus yang sedang berdoa itu menunjukkan Saulus sedang berproses dalam pertobatannya. Tentang perbuatan jahatnya, menganiaya jemaat. Diproses dalam waktu 3 hari. Siang malam buta, tidak makan apa-apa, buta. Dalam 3 hari itu sebetulnya dalam kegelapan itu Tuhan berbicara kepada Saulus. Memproses Saulus. Supaya apa? Supaya Saulus bertobat. Dan orang yang seperti Saulus itu membutuhkan bimbingan orang. Tuhan saja bisa bicara sama Saulus, tetapi Saulus tetap membutuhkan seseorang pendamping. Dan Tuhan memakai orang itu adalah Ananias. Dalam tugas seperti ini, maka dibutuhkan kesiapsiagaan, kesediaan, kemauan untuk diutus oleh Tuhan. Bahkan dalam situasi yang bertentangan dengan pemahaman kita. Singkatnya, Ananias berangkat. Ananias menemui Saulus. Saulus dibimbing. Saulus didoakan. Saulus melihat. Kita melihat seseorang betapapun harus bergumul dengan alasan-alasan yang logis sekalipun, tetapi kalau Tuhan sudah berkata, pergilah. Dan Tuhan juga sudah menunjukkan apa yang akan terjadi bagi orang yang sedang bergumul ini. Membutuhkan kesiapsiagaan kita berangkat, bertemu dengan orang itu, karena melalui kita yang diutus oleh Tuhan, orang itu bisa bertobat. Orang itu bisa mengenal Allah lebih jauh dalam lagi. Tuhan bisa bicara sama Saulus, sudah bicara Saulus, tapi Tuhan juga memakai kita. Nggak terus-terusan Tuhan. Karena itu kalau ada petobat baru dengan latar belakang yang sama sekali benar-benar berbeda dengan kita, belum percaya benar Yesus. Mungkin dia bertobat mengenal Tuhan melalui penglihatan. Dia bertobat melalui pembacaan katanya kitabnya sendiri dan sebagainya. Dia harus dibimbing, diarahkan, diajar oleh seorang yang memang berkualitas, yang memang bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa? Kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mengutus Ananias dalam Kisah Rasul pasal 9? Bukankah dalam Kisah Para Rasul pasal 8, itu Tuhan sedang memakai Filipus melakukan KKR luar biasa di Samaria. Banyak orang bertobat. Dan Filipus juga dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Membimbing sida-sida dari Ethiopia. Kok sekarang bukan Filipus? Tuhan punya rencana memakai semuanya. Siapa? Setiap orang yang siap siaga memiliki kepekaan dan menyampaikan firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu, yang pertama kepekaan. Mau nggak mau, di masa-masa sekarang ini kita diajar untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sejauh mana hubungan pribadi dengan Tuhan dalam diri kita? Itu yang pertama untuk penerapannya. Kita tidak bisa hanya sebatas beraktivitas datang ibadah hari Minggu, hari Kamis, dan hari Selasa, Komsel, dan yang ibadah-ibadah yang lainnya. Kita harus menyatakan bahwa kehadiran kita dalam satu persekutuan itu menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa di dalam diri kita itu ada hubungan yang dekat dengan Allah. Dan
kehadiran kita seperti Ananias membawa dampaknya apalah? Orang yang berbeban berat, orang yang jahat menjadi orang yang diubahkan hidupnya, bahkan orang yang dipakai hidupnya oleh Allah. Kita sering cenderungnya kalau melihat orang yang bertobat itu kadang-kadang pilih-pilih, yang bertobat siapa ini? Tapi kita sering lihat bahwa orang yang kelihatan sederhana, orang yang sepertinya tidak berharga, di masa 10 tahun lagi bisa Tuhan pakai menjadi alatnya dengan luar biasa. Seharusnya kita melihat bahwa ini ada jiwa yang perlu kita tolong supaya apa? Supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Kita mendampinginya. Makanya Bapak Ibu, kalau saya panggilannya guru, mengajar itu bukan sekedar mengajar agama Kristen. Mengajar itu dalam konsep GBI adalah memuridkan. Bagaimana memuridkan? Mengajarkan kebenaran firman Tuhan itu untuk dipahami sungguh-sungguh oleh murid. Lalu apa? Mereka itu benar-benar disentuh oleh firman. Supaya apa? Supaya mereka para siswa ini memiliki pola hidup seperti gayanya Yesus. Mereka mempunyai nilai standar nilainya adalah nilai Kristus. Dalam menilai segala sesuatu, contohnya kalau mereka remaja, udah mulai kelas 8 itu sudah taksir-taksiran, apalagi kelas 10. Dan kelas 10 itu ada materi tentang berpacaran. Diajarkan pacaran yang sehat. Supaya apa? Tidak heran anak-anak kita itu sebetulnya naksirnya itu sama yang sebelah. Tapi kalau kita berikan bekal yang benar, akhirnya dia tahu bahwa saya memutuskan berteman aja deh sama dia. Kenapa? Kan dia sudah masuk pada keyakinan, memiliki nilai-nilai bahwa mencari pasangan harus yang seiman. Contohnya itu. Sehingga saya menghadapi anak-anak remaja yang begitu. Kadang saya panggil secara pribadi, kamu benar? Iya. Untungnya jujur, ya. Kamu tahu kebenaran firman Tuhan? Pak Heru udah ajarkan. Iya. Akhirnya bisa ditangani. Kita menyampaikan nilai-nilai kebenaran Kristus. Dan Paulus itu sebetulnya dalam waktu yang singkat diajarkan oleh Ananias menjadi seorang yang mengenal Kristus. Berarti kalau kita memiliki ini, mau nggak mau, kita harus memiliki kasih kepada orang-orang yang terhilang. Kasih yang harus dimiliki kita. Dan ini masuk yang bagian ketiga, karena saya nggak lama. Yang ketiga, kalau kita lihat ayat yang 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Kata murid itu sangat berarti. Bukan hanya seorang yang saleh, tapi seperti murid. Murid itu apa artinya? Belajar dari gurunya. Murid di zaman itu tuh hidupnya tuh bareng dengan gurunya. Makanya ke-12 murid Yesus itu hidup bareng bersama Tuhan Yesus. Tidur juga bersama Tuhan Yesus. Tidak lepas dari Tuhan Yesus. Beda dengan murid sekarang. Selesai belajar, sore pulang, murid pulang, gurunya pulang. Udah, tanggung jawab orang tua masing-masing. Nanti besok datang lagi gitu. Enggak. Tapi murid di zaman itu benar-benar hidup bersama gurunya. Tidur, jadi tahu cara makannya, cara tidurnya, cara berpakaiannya, dan sebagainya tahu. Murid. Kalau dia murid, dia memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan hanya sekedar orang percaya. Karena itu yang ketiga, seorang murid mempunyai tugas adalah melahirkan murid. Domba melahirkan domba. Gembala melahirkan, harusnya begitu ke depannya. Melahirkan gembala. Mempersiapkan gembala. Domba melahirkan domba. Murid melahirkan murid. Kalau menurut saya, Paulus bisa dikatakan, atau Saulus yang bisa ya Paulus, bisa dikatakan murid Ananias. Mengapa dikatakan murid Ananias? Karena dalam jangka waktu yang singkat itu, Ananias itu mendampingi Saulus. Dalam pendampingan Saulus yang sedang menangis, sedang menyadari keberdosaannya, Ananias memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, dan pendampingan kepada Saulus sampai sungguh-sungguh menghargai bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan.
Betapapun ini tidak diceritakan dengan detail oleh Alkitab. Tapi apa yang dilakukan Ananias adalah Ananias memuridkan Saulus. Walaupun memuridkan itu sebetulnya proses yang panjang. Tetapi karena dalam waktu yang singkat, pertemuannya itu telah memberikan arti bagi Paulus. Karena itu dalam persidangannya, dalam Kisah Para Rasul 22 itu, dia menyebut Ananias dengan penuh hormat. Dia mengatakan dia orang yang saleh, dia seorang yang taat akan hukum. Kenapa? Karena dia merasakan dampak kehidupan Ananias dalam waktu yang singkat. Dan pertemuannya yang singkat itu dia merasakan dampak yang luar biasa atas kehidupan Ananias. Berpengaruh besar terhadap kehidupan Saulus yang menjadi Paulus. Renungan buat kita semua. Berapa orang yang sudah kita muridkan? Apakah kita hanya sekedar kumpul, lalu pulang, atau kita sedang melakukan pemuridan? Pemuridan artinya, orang diajar tentang kebenaran firman Allah. Dilengkapi kebenaran firman Allah, supaya orang itu, atau murid yang kita ajar itu, benar-benar memiliki kelengkapan yang memadai tentang firman Tuhan. Supaya kalau dia melayani, pengajaran yang dia sampaikan, pengajaran yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak salah. Bahwa yang diajarkan oleh murid itu adalah sebagaimana yang kita ajarkan. Bukan menyimpang mengambil ajaran lain, diajarkan kepada orang lain. Bukan. Dia mengajarkan apa yang diterimanya dari kita. Disebut pengajaran para rasul, karena para rasul itu menerima pengajaran dari Kristus. Kristus mengajarkan kepada para rasul itu benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki pemahaman yang benar, lalu para rasul itu juga memuridkan yang lain. Contohnya, Paulus memuridkan siapa? Saya sebut saja satu, Timotius. Sampai Timotius mendapatkan tugas pengembalaan di Efesus. Yohanes memuridkan siapa? Ada tokoh. Salah satunya Prokorus. Prokorus itu yang mendampingi Yohanes dalam perjalanannya ke Pulau Patmos. Sampai dia menyaksikan bagaimana Yohanes itu dimasukkan ke penggorengan minyak, penggorengan dan sebagainya. Dan dia menyadari itu. Ada 3 hal. 1, dia adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang siap siaga menerima panggilan Tuhan. Dia juga bertugas memuridkan. Inilah yang menjadi kerinduan GBI hari-hari ini adalah memuridkan. Karena itu ada kelompok sel dan paling praktis memang dalam kelompok sel itu memuridkan. Supaya apa? Supaya lahir orang-orang yang sungguh-sungguh siap melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, 3 hal ini menjadi pengingat buat kita sama-sama. Supaya kita bukan hanya sekedar berhubungan biasa, tapi dalam komunitas kita itu, kita sungguh-sungguh memuridkan. Ada orang yang kita muridkan. Supaya apa? Menjadi generasi mendatang. Supaya apa? Supaya kesinambungan gereja itu terjadi. Tidak ada kekosongan, tidak ada generasi yang gap, tidak ada kekosongan, tapi tetap melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan.